Wabarakatuh semuanya. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu di pertemuan 4 belajar tajwid dan gharib. Mungkin sebelum kita memulai pertemuan, alangkah baiknya kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikan aku rezeki akan kepahaman, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Oke, kemudian materi hari ini ada 4, yaitu qalqalah, nafas Allah, asy-syamsiyah, dan al-qamariyah. Kemudian kita perlu tahu apa itu tajwid. Pengertian tajwid. Ilmu tajwid adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana cara menghurufkan atau mengucapkan huruf-huruf hijaiyah. Dalam ilmu qiraah, tajwid berarti mengeluarkan huruf dari tempatnya dengan memberikan sifat-sifat yang dimilikinya. Tajwid berasal dari kata jawada yang artinya bagus atau indah. Kemudian, apa alasan kita harus belajar tajwid? Karena ada beberapa manfaat dari belajar tajwid, yaitu pertama, memperbaiki baca Al-Quran, kemudian menghindari terjadinya perubahan makna karena salah membaca, lalu memudahkan untuk menghafal Al-Quran, dan salah satu syarat untuk menjadi imam sholat. Sebelum kita masuk ke materi pertemuan 4, kita lihat dulu review pertemuan 3 sebelumnya. Yang pertama ada izhar safawi, pengertiannya yaitu mim sukun bertemu dengan selain huruf mim dan ba, cara membacanya dengan jelas tanpa berdengung. Izhar yang definisi secara bahasanya bisa bermakna jelas dan safawi bermakna bibir, yaitu pertemuan bibir atas dengan bibir bawah. Izhar safawi dapat terjadi dalam satu kata atau kata yang terpisah. Kemudian ada idgham mutamattsilain, mutamattsilain artinya sama, serupa atau semisal. Idgham mutamattsilain adalah meleburnya huruf sukun ke huruf berikutnya, yang mana huruf sukun dan huruf berikutnya sama makroj dan sifatnya. Seperti ba sukun bertemu ba, ta sukun bertemu ta, begitu seterusnya. Cara membacanya adalah huruf sukun dilebur ke huruf berikutnya dengan dibaca tasdid tanpa ditahan. Kemudian ada idgham mutajinisain. Mutajinisain artinya sejenis. Idgham mutajinisain adalah meleburnya huruf sukun ke huruf berikutnya, yang mana huruf sukun dan huruf berikutnya sama makrosnya, tetapi berbeda sifatnya. Cara membaca huruf sukun dilebur ke huruf berikutnya yang dibaca tanpa tasdid tanpa ditahan. Kemudian ada idgham mutaqaribain. Mutaqaribain artinya berdekatan. Idgham mutaqaribain bisa diartikan dengan meleburnya huruf sukun ke huruf berikutnya jika huruf sukun dan huruf berikutnya berdekatan makrosnya atau sifatnya. Baik, kita langsung masuk ke materi 4. Yang pertama yaitu materi qalqalah. Pengertian qalqalah menurut bahasa adalah getaran. Dalam ilmu tajwid, qalqalah dibaca secara memantul pada beberapa huruf, yaitu qaf, ta, ba, jim, dal, dengan syarat kondisinya dibaca sukun. Qalqalah juga terbagi menjadi dua, yaitu qalqalah sugro, huruf qalqalah yang matinya asli atau bentuk aslinya sudah sukun. Kemudian kedua qalqalah kubro, huruf qalqalah yang matinya disebabkan hal lain, contohnya saat wakaf atau berhenti membaca. Beberapa contoh qalqalah sugro yaitu abesor, alun, lam yalid, layat tawo, rojak kenahum. Contoh qalqalah kubro yaitu azmus sakib, wa walidi wa ma walad, khalaqal insana min alaq, wasama ijatil buruj, wallahu min waraihim muhit.
Kemudian di surat Toha ayat 14 ada salah satu contoh dari qalqalah, yaitu di sini adalah qalqalah sugro, di mana ada huruf dal di situ yang sukun. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallahu la ilaha illa anal fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Kemudian ada lagi contoh di surat Ar-Rum ayat 58. Mungkin dari teman-teman di sini ada yang ingin mencoba menemukan di mana qalqalahnya di surat Ar-Rum ayat 58 ini. Monggo. Permisi, mungkin saya coba. Oke, Hilmi silahkan. Oke. Walaqad itu satu, walaqad dorobna itu robna itu. Linnasi fi hadzal qur'ani kulli wala in khiftahum bi ayatin la yakun. Terus itu mubtilun yaitu mubtilun. Katanya sudah sih. Ya katanya. Ya. Oke, ya benar. Ada 3 huruf qalqalah, ada dal sukun, ba sukun, dan ba sukun. Mungkin Hilmi bisa dibacakan secara keseluruhan ayatnya. Walaqad darabna lin-nasi fi hadzal qur'ani min kulli mathal. Wala in khiftahum bi ayatin la yaqulanna alladhina kafaru in antum illa mubtilun. Oke, makasih Hilmi. Mungkin bisa next. Nah, ini ada surat Ali Imran ayat 18. Dari teman-teman di sini, apakah ada yang ingin mencoba lagi? Mungkin saya boleh coba. Ya, silakan. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illahu azizul hakim. Boleh ditunjukkan di mana qalqalahnya dan sebabnya. Yang Bilqis tuh yang to. Karena tonya diwakofkan. Karena dia ini berhenti, maka qalqalah yang di sini tergorok kepada qalqalah kubro. Karena dia wakaf atau berhenti membacanya. Oke. Makasih, Rihan.
Farid atas bantuannya. Oke, ada contoh berikutnya lagi yaitu pada surah Al-Furqan ayat 37. Dari teman-teman ada yang mau membantu lagi? Permisi, mungkin saya coba lagi, Pak, boleh? Oh, boleh, silahkan Hilmi. Oke. وقوم نوح لم كذبوا الرسل itu أغرقناهم terus وجعلناهم للناس وأعتدنا ya للظالمين itu sudah sih katanya itu dua itu ya. Oke, tadi ada dua. Yang pertama di akrobnya karena ini termasuk perkola karena akrobnya sukun. Kemudian di akut adena karena dalnya sukun. Mungkin Hilmi bisa dibacakan secara keseluruhannya. Oke. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. Oke, terima kasih Hilmi bantuannya. Oke, materi pertama tadi Kolkolah sudah terlewati. Mungkin kita lanjut ke materi kedua yaitu lafaz Allah. Lafaz Allah atau lebih tepatnya huruf lam pada lafaz Allah memiliki hukum tajwid sendiri. Biasa disebut dengan lam jalalah, ini memiliki dua macam hukum, yakni dibaca tafkhim dan dibaca tarkik. Tafkhim artinya tebal, yaitu ini menebalkan bunyi huruf ketika diucapkan. Tafkhim terjadi apabila sebelum lafaz Allah berupa harokat fathah atau dhamma. Kemudian tarkik yang berarti tipis ini adalah menipiskan bunyi huruf ketika diucapkan. Tarkik terjadi apabila sebelum lafaz Allah berupa harokat kasroh. Untuk menyebut nama hukumnya saat praktek bisa dengan lafaz Allah tafkhim tarkik, lam jalalah tafkhim tarkik, atau labdul jalalah tafkhim tarkik. Untuk lafaz Allah tafkhim ada beberapa contoh ketika tafkhim ini, maka kita nanti membaca lafaz Allah-nya itu dengan Allah sehingga menjadi wallah, nasrullah, innallah, wazhullah. Dia dibaca Allah ketika ada lafaz Allah-nya, jika dia lafaz Allah tafkhim. Ketika bertemu dengan doma atau fathah sebelum lafaz Allah-nya. Kemudian untuk lafaz Allah tarkik, ketika ada kasroh bertemu dengan lafaz Allah, maka ketika membaca lafaz Allahnya dibaca lah. Contohnya Bismillah wa kafa billah. Oke, kemudian ada contohnya di ayat ke-8 surah Al-Baqarah. Di sini terdapat satu lafaz Allah yaitu di amanah billah. Di sini karena sebelum lafaz Allah itu ada kasroh, maka ini termasuk lafaz Allah tadi tarkik sehingga dibaca denganlah sehingga dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yaqulu amana billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin.
ingin. Oke, kemudian ada lagi contoh di surat Ali Imran ayat keempat. Mungkin dari teman-teman di sini ada yang ingin mencoba menemukan tergolong ke lafaz Allah yang manakah yang ada di surah Ali Imran ayat 4 ini. Permisi Mas, saya coba. Ya, Arti silahkan. Baik. Min qablu hudal linnasi wa anzalal furqan. Innal ladzina kafaru bi ayatillah satu. Ini lafzul jalalahnya tarkik ya, tipis. Lahum adzabun syadid. Wallahu itu satu lagi lafzul jalalahnya tafkhim tebal. Wallahu azizun dzuntiqam. Oke, Arti, terima kasih bantuannya. Seperti tadi kata benar, ada dua lafaz Allah di sini. Yang pertama di ayatillah, ini termasuk tarkik karena sebelum lafaz Allah ada kasroh di urutannya. Yang kedua di wallahu ada lagi lafaz Allah di sini, dia termasuk tafkim karena sebelum lafaz Allah ada fathah. Untuk Arfi mungkin boleh dibacakan lengkapnya tadi ayatnya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Min qablu hudal linnasi wa anzalal furqan. Innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum adzabun syadid. Wallahu azizun dzuntiqam. Terima kasih. Kemudian tadi kita juga sudah mempelajari qalqalah. Di sini juga ada dua. Yang pertama min qablu ada huruf ba sukun sehingga itu qalqalah sugro. Kemudian ada di syadid. Karena itu dalnya wakof pas berhenti, maka dia tergolong qalqalah kubro. Kemudian ada lagi contoh di ayat ke-24 surah Al-Anfal. Dari teman-teman mungkin ada lagi yang mencoba. Permisi, mungkin saya coba. Oke, ya silakan Hilmi. Ya, dari lillahi itu masuk tarkik ya, yang tipis ya. Oke. Ya. Wal rasul kita ada wa'lam Allah itu masuk yang tafhim. Yaqulu baina barat. Iya, katanya sudah sih itu. Oke, terima kasih bantuannya ini. Seperti tadi ada dua. Yang pertama di lillahi, sebelum lafaz Allah ada kasroh, kemudian di innallah, sebelum lafaz Allah ada fathah dari Hilmi mungkin boleh dibacakan keseluruhan ayatnya. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه
ilaihi tuhsyarun. Ilaihi tuhsyarun. Itu benar tenunya. Maaf, lupa. Ketinggalan. Oke. Kemudian kita masuk ke materi ketiga yaitu asy-syamsiyah. Asy-syamsiyah secara bahasa syams adalah matahari. Diberi makna demikian karena huruf lam sebelum huruf syamsiyah dianggap sebagai bintang yang tidak terlihat saat siang hari karena adanya matahari. Sehingga cara membacanya adalah huruf lam tidak dibaca atau dileburkan dan huruf syamsiyah setelah lam harus tasdid. Terdapat 14 huruf yang masuk ke dalam hukum ini, yaitu ada ta, sa, dal, yal, ro, shin, shin, shad, do, to, dan do, lam, nun. Berikut beberapa contoh syamsiyah. Ada atomatu, di sini lamnya tidak dibaca, kemudian at-takasur dileburkan langsung ke to, ad-din, kemudian ada ar-rahman, asy-syams, an-naba, asy-syakib, az-zikru, kemudian zaitun, dan kemudian ada as-solihat. Kemudian ada contoh dari asy-syamsiyah ini di ayat ke-17 surat Ali Imran. Di sini ada di as-sobiri yang di pertama, kemudian ada wasodiki ya. Itu juga samsyah. Mungkin ya lanjut ke ada di surat Ali Imran ayat ketiga. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin membantu menemukan di mana saja asamsyahnya. Permisi Mas, saya mencoba. Ya, silakan Adif. Bismillahirrahmanirrahim. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat Taurata wal Injil. At-Tauratan itu asamsiyah Mas. Oke, terima kasih Adif. Benar seperti kata Adif, yang tergolong asamsyah di sini adalah di Taurat, karena ada ketika huruf alif lam ketemu dengan salah satu huruf asamsyah yaitu huruf ta, sehingga dia tergolong kepada asamsyah dan dileburkan menjadi tasdid di huruf tanya. Kemudian ada lagi di contoh kita di surat Ali Imran ayat ke-14. Mungkin dari teman-teman di sini ada lagi yang mau membacakan dan mencari di mana ada asamsyahnya. Bisa Mas saya coba. Oke, ya Arpi boleh. Silahkan. Zuyyina linnasi, annasnya itu. Linnasi. Oke. Bush asyahawat itu. Lalu ada minan nisa, an-nisanya. Setelah itu az-zahabi di baris kedua.
Ad-dunia dalam sudah Mas. Oke, terima kasih atas bantuannya. Seperti pertama, ada yang pertama di eliminasi karena ada huruf alif lam bertemu dengan huruf na, kemudian di syahwati huruf shin sebelum ada alif lam, kemudian ada lagi di minan nisya karena huruf nun huruf na ada setelah alif lam. Lalu tadi di minaz zohari karena ada huruf jal setelah alif lam, dan juga tadi yang terakhir di hayatid dunia karena setelah huruf alif lam ada huruf dal. Mungkin Arfi bisa dibacakan keseluruhan ayatnya. Baik. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Oke, makasih Arfi. Oh ya, juga tadi ada di sini juga ada wallahu, tadi lafaz Allah secara tafkhim, kemudian juga qalqalah kubro di ujung karena ada huruf bab ketika wakof untuk berhenti membacanya. Kemudian kita masuk ke materi yang keempat, yaitu Al-Qamariyah. Qamariyah secara bahasa artinya adalah bulan. Bermakna bahwa huruf lam pada alif lam yang sebagai bintang tetap terlihat dibaca saat malam hari. Sehingga cara membaca huruf lam bisa jelas secara sukun. Hurufnya juga ada 14 sebagai berikut: Al-Buha, Waw, Fa, dan Yamaha. Kemudian ada beberapa contoh Al-Qamariyah, yaitu Al-Basir, sini dibaca Al-Basir, kemudian Alhamdu, berbeda dengan Asamsia tadi yang huruf lamnya tidak dibaca, di sini kita membacanya kemudian ada Al-Asr, kemudian ada Al-Fil, Al-Kausar, Al-Jamal, Al-Khair, Al-Ghafur, Al-Qari'ah, dan Al-Mu'minin. Kemudian di sini ada contohnya pada surat Al-Baqarah ayat kedua. Di sini ada pada kata jalikal kitab, karena setelah huruf alif lam ada huruf qaf yang termasuk pada huruf Al-Qamariyah, sehingga dia dibaca secara Al-Qamariyah. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kemudian ada juga pada ayat pertama di surah Al-Mulk, dari teman-teman mungkin ada yang mau membantu untuk membacakannya dan mencari Al-Qamariyahnya. Mungkin saya coba, permisi. Ya, silakan. Tabarokal. Itu yang Al-Mulk ya. Al-Mulk itu Tabarakalladzi biyadihil. Itu Al-Mulk. Yang Al-Mulk itu ya. Wa ala kulli syai'in qadir. Ya, katanya udah situ.
Al-Qamariyah. Ya, oke. Kemudian, ya, oke, makasih. Di Al-Mulknya benar ada Al-Qamariyah karena alif lam di mana? Ya, bertemu. Kemudian ada ya, lanjut. Gimana sih? Tunggu, Mas. Kemudian ada di ayat ke-20 pada surah Ali Imran. Mungkin dari teman-teman yang membantu lagi. Mungkin saya izin jawab. Ini mencari Al-Qamariyah ya. Ya, silakan. Ya. Di Aqulil ladzina utul kitaba wal ummiyina aslamtum. Utul kitab wal ummiyin. Itu ada Al-Qamariyah. Selanjutnya di fa in tawallaw fa innama 'alaikal balagh. Itu ada di 'alaikal balagh. Allahu basirum bil ibad. Di bil ibad. Oke, terima kasih Lutfia bantuannya. Benar tadi di kitab itu ada di karena dia bertemu dengan huruf Qaf sehingga masuk Al-Qamariyah. Kemudian tadi di situ ketemu dengan mana tadi? Di Al-Balagh juga karena alif lamnya ketemu dengan huruf ba. Lalu di Bal Ibad karena alif lamnya ketemu dengan huruf tin sehingga ada Al-Qamariyah. Mungkin izin aku ambil alih bentar ya, Rick. Nge-review sedikit. Jadi kurang lebih pertemuan hari ini kita belajar 4 dari yang jelasin Arik tadi. Mungkin aku review sedikit aja. Jadi Qalqalah itu ada sugro sama kubro. Intinya sugro itu kalau sukun kondisinya sudah sukun pasti dia sugro. Tapi kalau dia bukan sukun dan kita bacanya berhenti, dia jadinya kubro. Hurufnya ada 5, kafta jimdal, intinya itu kalau Qalqalah. Terus cara bacanya mantul, jadi kayak abakso, jadi ada kayak be-nya gitu, ada j, lam yalid, ada de gitu. Jadi intinya bacanya ada memantulnya gitu intinya. Kalau wakofnya yang astaki ada be-nya, balade alako, jimnya ada buruj. Jadi intinya ada memantulnya. Dan itu emang menurut setahuku harus kayak gitu bacanya. Jadi ada be, ada de, ada to, ada j, ada to gitu. Itu yang Qalqalah. Terus mungkin aku sedikit nambahin dari Arik. Sebenarnya Arik udah jelasnya udah lengkap, cuma aku nambahin yang lebih biar lebih paham gitu. Terus yang lafzul jalalah ada tafkim sama tarkik. Kenapa dibilang tebal? Soalnya kita ngomongnya wallah. Jadi kayak ada kayak penuh. Menurut kita itu penuh sama kalimat ucapannya. Kayak wallah, innallah, nasrullah. Jadi kayak mulut kita itu seakan-akan penuh sama ucapan itu. Makanya dibilang tebal. Terus tarkik ya, soalnya ringan gitu. Bismillah. Jadi nggak ada seakan-akan mulut kita itu nggak penuh gitu. Jadi lafzul jalalah itu sederhananya kayak gitu. Dan dia itu gampang sih, kita tinggal lihat huruf sebelum kalimat Allah itu apa. Kalau dhamma atau fathah ya berarti tafkhim, kalau kasrah tarkik. Terus yang asyamsiyah ini ya sama seperti penjelasannya Arik tadi, intinya 14 huruf ini. Terus teman-teman kalau ingin tahu yaitu asyamsiyah atau qamariyah, tinggal kalian teman-teman cek
dia itu setelah alif lam itu ada tasdidnya atau enggak. Kalau ada tasdid berarti pasti udah asamsiah, nggak perlu dihafal 14 huruf ini. Jadi tinggal cek kalau tasdid asamsiah, kalau huruf lamnya dia ada sukun berarti alkomaria, atau dia nggak ada tasdidnya berarti alkomaria. Atau teman-teman ya tinggal ngucapin aja sih. Kalau kita udah biasa baca Al-Quran, kita tahu ini masuk asamsiah atau alkomaria walaupun kita nggak tahu ini harokatnya tasdid atau enggak. Kalau udah terbiasa biasanya gitu. Di alkomaria kurang lebih sama, jadi kalau dia ada sukunya, di lamnya kebanyakan pasti ada sukunya, dan dia nggak ada tasdidnya kebanyakan, jadi dia bacanya ada lamnya. Mana dibilang komaria soalnya malam, dan malam itu anggapannya lamnya itu sebagai bintangnya. Kalau kondisi malam kan bintang itu kelihatan. Kurang lebih kayak gitu. Oke, langsung lanjut ke, mungkin aku bantu juga yang latihan 4 ini lebih langsung ke semua itu ya, semua contoh. Jadi kita nggak satu-satu lagi, mungkin dari aku contohkan yang pertama. Ayat pertama di Al-A'raf ayat 22. Bismillahirrahmanirrahim. Fadallahuma bihurur. Falamma daqa syajarata badas lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah. Wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma an tilkuma syajarati wa aqul lakuma inna syaitana lakuma aduwwum mubin. Nah, dari ayat ini kalau kita lihat dari fadallahuma bihurur ini tidak ada kayaknya. Terus falamma ini guna, terus asyajarata yaitu asyamsiyah. Jadi kan udah kelihatan dia tasdid, berarti ya asyamsiyah gitu. Nggak perlu dihafal hurufnya apa. Kalau mau dihafal nggak apa-apa sih, cuma kayaknya terlalu susah kalau mau dihafal 14 huruf. Lalu badat koftok bacimdal. Nggak termasuk koftok bacimdal, nggak termasuk ke ini apa kogolah. Lalu New waroki ni sukun bertemu wau idgham yuna ya waw nun sukun bertemu salah satu huruf ya waw nun. Terus al jannah alif lamnya al qamariyah karena dia dibaca lamnya. Terus nunnya ini guna karena nunnya udah dari awal bentuknya bertasdid. Kemudian mim sukun bertemu alif. Ini apa namanya? Izhar syafawiyah. Mim sukun bertemu selain ba dan mim. Ya, nggak salah izhar syafawi. Iya, izhar syafawi. Kemudian ini nun sukun bertemu a. Ini ikhfa. Enggak izhar. Anhakuma dibaca jelas. Anhakuma. Kalau ikhfa dibaca dengung. Ikhfa itu pertengahan antara izhar sama idgham. Jadi kalau anhakuma dibaca jelas berarti dia izhar. Lalu antil kuma. Nah ini baru ikhfa. Ikhfa antil kuma. Dia tetap ada dengungnya. Lalu asyajaroti. Asyajaroti ini asyamsiyah. Ada tasdidnya. Lalu wa'akul lakuma ini huna. Asyaiton. Asyamsiyah. Lalu ada ini domaten ketemu mim termasuk ini apa namanya itu guna ya kurang lebih kayak gitu. Mungkin ada yang kelewat. Kalau teman-teman ada yang tahu, kalau aku ada yang kelewat bisa disampaikan. Oke, kita lanjut. Mungkin ada yang mau nyoba sambil latihan. Salah nggak apa-apa sih. Nggak harus semua hukumnya teman-teman sebutin, yang teman-teman ingat aja nggak apa-apa. Nanti aku tambahin kalau aku ada yang nemu juga. Apa ada yang mau nyoba?
mungkin saya coba Mas permisi. Oke, Hilmi, monggo monggo. Ya bani Adam yuftin. Itu yang nanda itu masuk gunah mungkin. Ya, Iya, yaftinan nakum. Yaftinan nakum syajarata. Syaitan. Syaitan itu masuk ke asyamsiyah. iya. Ya, asyamsiyah. Asyaitanu kama akhraja bawaikum. Bawaikum itu mem sukun ketemu mem itu idgham syafawi. Ya idgham syafawi. Idgham mimi atau idgham misli. Misli. Oh ya, ini. Okay. Bawaikum minal jannati itu gunah lagi. Minal jannati terus al jannatinya itu al qamariyah. Al jannati yang zi'u yang itu masuk ke nun sukun ke muza itu masuk ke ikhfa masuk ke ikhfa Ya, masuk ikhfa. yang zi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawati ada lagi innanya masuk gunah innahu yarokum itu sukun ketemu ha itu masuk idgham syafawi yarokum huwa wa qabiluhu min haitsu oh ya masukkan ketemu ha itu masuk idgham Ya, ya bentar ya ha itu jelas. min haitsu la taruna oke. Terus innanya anu lagi gunah lagi ja'alna syayatin itu yang itu asyayatinnya masuk al asyamsiyah auliya lilladzina la katanya udah sih Mas. Oke, makasih Hilmi. Iya, kurang lebih kayaknya udah. Ini tadi udah. Anhuma tadi udah ya? Oh ya, idar ya. Oke. Ya, kayaknya kurang lebih itu sih. Nggak ada lagi. Mungkin ada yang mau nambahin. Kalau dari aku sih kayaknya udah. Iya, udah. Kalau ini tuh nggak termasuk, harus tahu ini nggak termasuk sih. Nggak termasuk ke asumsi ya. Soalnya dia itu alif lamnya bukan alif lam asli, maksudnya gimana jelasnya? Kalau teman-teman pernah belajar, nah mungkin paham, al-lazina itu emang bentuk aslinya itu al-lazina, sedangkan as-sayatin itu dia itu alif lam ditambah sayatin, jadi digabung. Sekarang ini gabungan dari lam ketemu sama al-lazina, jadinya lil-lazina. Mungkin nanti teman-teman kalau belajar nahu sorof bakal tahu. Setahuku ini nggak termasuk ke asumsi ya, tapi mungkin kalau ada yang tahu yang lainnya, hukum lainnya, kayaknya udah sih. Mungkin kita lanjut ke contoh ketiga, surat Al-Imran ayat 49. Ini mungkin lebih panjang. Ada yang mau nyoba? Mungkin kalau mau separuh juga nggak apa-apa sih. Aku juga belum ngecekin apa aja hukumnya. Gimana? Ada yang mau nyoba? Oke, kayaknya
Nggak ada ya? Udah, aku aja Bapak. Mungkin aku baca dulu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rasulan ila bani Israila anni qad ji'tukum bi ayatin mir rabbikum anni akhluqu lakum minatini kahayatit tayri fa anfukhu fihi fayakunu tayran biiznillah wa ubri'ul akmaha wal abrasa wa uhyil mauta biiznillah wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Oke, kita lihat dari yang paling jelas nih sih. Fathatain ketemu hamzah idhar, soalnya nggak dibaca dengung, baca jelas warasulan ila. Jadi langsung. Lalu kayaknya nggak ada lagi ila bani Israil, nggak ada. Lalu ada ani dibaca guna. Kemudian ada qalqala surah. Tadi qalqala surah ini ada ini yang tadi kode ya qalqala surah dal sukun. Lalu ada jitukum bi ayatin. Yang pertama ada mim sukun bertemu ba ikhfa syafawi dibaca dengung. Kemudian ada kasrotain bertemu mim dengan biguna ya wa mimun dibaca dengung juga ya yatim mir rabbikum. Sukun bertemu ro idgham bila guna nunnya nggak dibaca langsung ke huruf ro-nya jadi mir rabbikum. Lalu ini kalau misalnya dibaca sambung ya kan lam alif, kalau kita baca rufalif ini disambung. Kalau kita baca sambung berarti ada mim sukun bertemu hamzah idhar alif maksudku idhar syafawi nggak dibaca dengan langsung mir rabbikum anni. Tapi kalau dibaca waqaf juga boleh. Kalau dibaca waqaf nggak termasuk hukumnya. Lalu ada anni nya sendiri itu guna. Kemudian ada mim sukun bertemu mim itu misli atau itu mimi dibaca dengung juga. Lalu ada atin karena tasdid berarti asamsia. Lalu kahayatil atau ini juga asamsia karena tasdid. Fa'amfuku nun sukun bertemu fa ikhfa fa'amfuku. Lalu ada fathaten bertemu ba, ada bantuan mimnya gini. Oh, ini iklab ya, biasanya iklab juga gitu, ada bantuan huruf mimnya. Fathaten bertemu ba. Jadi seakan-akan ada huruf mimnya padahal nggak ada. Lalu ada ini lafzul jalalah, kasroh bertemu la, bertemu Allah maksud saya. Artinya tarkik, dibaca ringan, bismillah. Lalu ada wa ubri'u, qalqala surah. Oh ya, tiapnya ada apa? Kayaknya nggak ada. Lalu al-akmah ini al-qamariyah, al-abros al-qamariyah, kemudian al-mauta juga al-qamariyah. Oh ya nih al-qalqala surah. Qalqala surah ini agak nyempil-nyempil. Terus bismillah lagi, lafzul jalalah tarkik. Lalu nunjuk bertemu ba ikhfa syafawi. Kalau ini fathatain bertemu ba iklab masuk ke hukum nun. Kalau ini hukum mim. Terus apa lagi? Ini guna. Mungkin nggak ada deh.
apa ya? Coca-Cola nggak ada. Untuk Pacinta nggak ada. Terus ini pada ketemu lam untuk ngambil guna. Kalau ini sukun bertemu ro. Kalau ini fathah lain bertemu lam. Terus nun sukun bertemu alif. Misal syafawi. Nun sukun bertemu kaf. Ikhfa. Nun sukun bertemu ta. Ikhfa. Nun sukun bertemu mim. Idgham misli. Udah kayaknya. Mungkin ada yang mau nambahkan? Kayaknya udah deh. Oke, kayaknya nggak ada. Mungkin ke tanya jawab. Ada yang mau ditanyakan dari teman-teman tentang materi hari ini atau tentang contoh ayat atau semacamnya? Kalau nggak ada, mungkin kita lanjut ke pengisian feedback. Oh iya, aku kembalikan ke Arik juga sih. Dari aku mungkin cukup, aku kembalikan ke Arik lagi. Oke Mas, makasih Mas. Oke, terima kasih teman-teman semua sudah datang ke pertemuan tajwid dan warid keempat. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat. Sebelum kita menutup pertemuan kali ini, ada baiknya kita bacakan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, sekian presentasi tadi dari saya. Bila ada salah kata atau dan sebagainya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya teman-teman.